aku suka kayak emosi gitu. Mereka beda kalau orang cantik yang membuat kesalahan semakin mudah untuk meledak. Kenapa sih harus ada orang yang cantik dan orang yang jelek? Dan kenapa orang harus mandang fisik? Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi ini sebenarnya adalah channel pertama aku di tahun 2022 dan kalian harus nonton ini buat kalian yang merasa jelek atau kalian pernah merasakan susahnya menjadi orang jelek, atau buat kalian orang-orang cantik atau orang-orang yang ganteng yang pengen tahu gimana rasanya menjadi orang jelek. Kalian harus nonton video ini sampai selesai. Kalau misalnya nanti kalian suka sama videonya, jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya ke teman-teman kalian, dan coba ajak teman kalian berdiskusi tentang apa yang ingin aku sampaikan ke kalian tentang susahnya menjadi orang jelek. Dan kalau misalnya kalian setuju, kalian komen di bawah, dan kalau misalnya kalian gak setuju, kalian juga harus komen di bawah ini. Oke, kita mulai aja videonya berikut ini. Jeng jeng. Oke, susahnya menjadi orang jelek langsung aja. Satu adalah kita tuh butuh effort lebih untuk bisa mengakrabi orang. Karena apa? Kalau misalnya kita menjadi orang jelek nih ya, nah kita tuh akan jarang sekali untuk bisa diakrabi orang, terus diajak ngobrol orang baru, di lingkungan yang baru maksudnya. Nah, karena aku sendiri selama aku beberapa tahun, atau aku nggak ngitung berapa tahun aku udah menjadi orang jelek, dan aku merasa menjadi orang jelek, dan aku salah satu korban dimana aku merasakan susahnya menjadi orang jelek ketika aku sama temen aku yang cantik datang ke sebuah organisasi baru, tempat dimana di organisasi itu kan aku dan temen aku benar-benar belum kenal sama mereka gitu, dan kita baru pertama kali ketemu sama mereka. Nah, itu sambutannya mereka itu beda, sambutan mereka ke aku, terus sapaan mereka ke aku dengan sapaan mereka ke temen aku yang cantik ini tuh beda gitu. Bedanya gimana? Nah, kalau misalnya aku nih ya, aku kan ini datang, terus misalnya disapa tuh kayak 1-2 pertanyaan yang memang itu pertanyaan yang dasar-dasar banget dan udah selesai. Kalau misalnya udah selesai ditanya itu, kemudian kayak diajak ngobrol itu ya udah selesai gitu, nggak lama lah intinya. Tapi temen aku itu bisa selalu ngomong, terus bicara, terus nyambung banget gitu, ngobrol dan berlama-lama, terus juga kayak kalau misalnya bahasa Jawanya itu diguyoni gitu loh. Kalian tau gak sih apa ya bahasa Indonesianya? Dibercandai. Nah, itu kayak dikasih candaan terus, sehingga kayak mereka sama temanku yang cantik ini tuh bisa membangun chemistry yang cukup gampang dalam waktu yang singkat kayak gitu. Jadi emang beda gitu, dan orang jelek cenderung butuh effort lebih untuk bisa membangun relasi, terus bertemu dengan orang baru, terus bisa dapet teman yang baru gitu. Jadi itu agak susah sih guys, dan itu yang sering aku rasain, nggak cuma di 1 atau 2 organisasi atau dalam perkumpulan yang beberapa gitu, tapi banyak banget yang memang seperti itu, dan manusia-manusia pada dasarnya memang kayak gitu. Oke. Aduh, ada suara, maafin ya guys. Oke, lanjut nomor 2, susahnya menjadi orang jelek adalah lebih mudah untuk dimarahi atau dicari-cari kesalahannya. Nah, karena apa? Kalau misalnya nih ya, ada aku selama aku jadi orang jelek, aku ngulangin ini berapa kali karena ini aku pengen curhat sama kalian juga. Jadi kalau misalnya aku melakukan sebuah kesalahan nih ya, nah kesalahan itu akan semakin mudah untuk meledak dan menjadi besar karena aku jelek gitu, dan itu lebih mudah untuk dimarahi. Kalau misalnya ada orang cantik nih ya, karena ini juga berlaku dalam sebuah perkumpulan atau organisasi dimana itu ada sebuah kesalahan yang walaupun itu nggak aku sengaja atau walaupun itu aku sengaja, ya intinya kalau misalnya kita anggaplah kesalahan itu nggak aku sengaja, tapi itu akan menjadi sebuah momok untuk disalahkan atau dimarahi, karena udah terlanjur melihat muka yang jelek, terus melihat kesalahan ada di dalam diri itu, maka itu akan membuat orang cenderung lebih mudah untuk melihat ini tuh buruk banget. Beda kalau orang cantik yang membuat kesalahan, pasti akan lebih mudah untuk oh ya udahlah gitu, namanya manusia juga pasti punya kesalahan. Nah, kayak gitu. Jadi kayak tanggapan orang-orang ketika melihat sebuah kesalahan dari orang yang cantik sama orang yang jelek itu berbeda. Dan kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian boleh buktikan ini. Dan kalau misalnya kalian membuktikan dan kalian merasa ini yang aku bilang ini nggak terbukti, ya udah ya, mungkin lingkungan kita beda, mungkin kalian berada dalam lingkungan yang tepat, tapi kebanyakan lingkungan yang ada itu memandang fisik, dan kalian harus tahu itu menyakitkan buat orang-orang yang dan itu menyedihkan guys. aduh.
Oke, intinya itu capek ya. Oke, jadi nomor 3 kita lanjut. Nomor 3 kita lanjut, susahnya menjadi orang jelek adalah susah mendapatkan pacar orang yang kita sukai. Karena apa? Karena kita jelek. Dan itu menyedihkan guys. Maksudnya nggak jelek juga, sebenarnya kan ciptaan Tuhan yang Maha Esa gitu. Kita kan diciptakan ya sesuai dengan porsinya, pasti cantik menurut orang yang tepat gitu. Tapi mungkin kita dalam lingkungan ini kan berada dalam lingkungan yang mungkin belum tepat gitu ya. Lingkungan secara umum itu intinya kita akan susah mendapatkan orang dan mendapatkan pacar yang kita sukai. Karena apa? Karena kita jelek. Kalau misalnya orang cantik nih ya, suka sama orang, terus intinya kalau effortnya nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak-banyak lah, nggak terlalu susah-susah. Mungkin kalau ngechat sekali gitu, orang yang dicat pun yang awalnya nggak kenal nih, tapi bisa langsung bales gitu, karena dia cantik gitu. Dan itu enaknya orang cantik, kalian punya kesempatan untuk lebih besar untuk mendapatkan orang yang kalian cintai. Nah itu, kalau orang jelek tuh nggak pernah dapet kayak gitu. Kalau misalnya mau berusaha nih ya, mau deketin orang yang dia suka itu butuh effort yang benar-benar panjang, dan effort itu belum tentu juga bisa jadi kenyataan karena kemungkinan besarnya tuh gagal gitu loh. Kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya orang jelek kan itu yang harus diandelin itu cuma kayak hatinya, perilaku baiknya kan. Mereka nggak punya modal lain. Ada juga kayak kepintaran otaknya gitu. Tapi ya itu kayak suatu hal yang pasti dilihat belakangan gitu. Orang pasti lihat kita ya dari fisiknya dulu lah, karena memang fisik yang terlihat gitu. Nggak langsung orang misalnya kenalan ya gitu terus tahu hatinya kayak apa, terus sifatnya kayak apa, terus pinternya kayak apa, kan enggak. Yang pasti pertama kali dilihat kan kecantikannya, fisiknya dulu. Makanya itu yang mungkin sering membuat orang kayak intinya orang jelek lebih mudah untuk merasakan kesusahan melakukan suatu hal atau memperjuangkan sesuatu, baik itu pekerjaan atau pacar atau mungkin suatu hal, dan itu menyedihkan guys. Oke, lanjut nomor 4. Orang jelek itu sering lebih susah untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaannya orang. Karena notabene orang itu seperti yang aku udah bilang ya guys, mau kalian memungkiri atau kalian merasa kayak Enggak kok, aku kalau misalnya melihat orang bukan dari fisiknya, aku melihat dari hatinya. kok ya, kalian harus membuktikan omongan kalian itu dulu, dan kalian harus introspeksi dan menyadari yang kalian lakukan terlebih dahulu, karena itu kadang itu cuma kayak keluar di mulut aja, tapi kalau misalnya kalian tindakannya, kalian itu kayak nggak mencerminkan apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian pungkiri gitu. Karena namanya manusia, dan aku pun sendiri kadang tuh kayak memandang fisik gitu loh. Jadi itu udah manusiawi aja gitu guys, dan itu menjadi suatu derita tersendiri bagi orang jelek gitu. Apa tadi nomor 4, kayak susah mendapatkan pekerjaan di perusahaan orang gitu. Nah ini tuh kasusnya kayak gini, misalnya ya kita mau melamar suatu pekerjaan atau melamar sebuah tugas gitu dalam sebuah organisasi atau perusahaan orang. Nah orangnya itu pasti akan memikirkan gini loh, misalnya ada 2 pelamar nih ya, anggap aja kasusnya gini. Ada si A dan ada si B. Yang si A ini cantik banget gitu, yang si B biasa aja lah ya. Katakan ya kita bilang jelek lah ya gitu ya. Tapi jahat banget ya bilang jelek lah, intinya kayak gitu deh. Terus tapi kualitas mereka ini sebenarnya sama-sama gitu, 11-12 gitu. Yang si A tapi 11 gitu, yang si B dia jelek tapi kualitasnya lebih dikit lah dari si A kayak gitu. Katakanlah kayak gitu ya. Yang pasti akan tetap dipilih adalah si A. Karena apa? Kayak kualitas sedikit tuh nggak masalah gitu loh. Yang penting cantik dulu, karena cantik itu menarik. Nah ini juga untungnya orang cantik nih guys, aku suka kayak emosi gitu. Mereka itu enak banget kalau misalnya orang cantik, dia berprestasi, terus dia didukung dengan kepintaran dia tuh akan lebih mudah untuk mendapatkan segalanya di dunia ini gitu. Tapi beda sama orang jelek, dan itu yang harus kalian syukuri. Kalau misalnya kalian merasa menjadi orang cantik, orang ganteng di dunia ini, itu nikmat yang sangat luar biasa yang jangan sampai kalian sia-siakan, atau jangan sampai kalian abaikan atau nggak kalian gunakan sebaik-baiknya. Kayak gitu guys. Aku udah mulai terengah-engah, tapi aku harus menyampaikan ini semua kepada kalian selengkap-lengkapnya, biar kalian tahu bagaimana rasanya menjadi orang jelek dan susahnya menjadi orang jelek. Gitu guys. Intinya persaingan antara orang cantik dan orang jelek ini
Kayak orang cantik lebih mudah untuk menyaingi orang jelek kayak gitu. Kayak intinya kayak gitu intinya kayak gitu sih guys. Oke, lanjut nomor 5. Orang jelek itu lebih susah untuk mendapatkan teman, baik itu teman laki-laki atau teman perempuan. Kalian bisa pungkiri kalau misalnya orang cantik tuh ya guys. Nah, orang cantik tuh lebih mudah untuk diakrabi, sama dengan poin pertama tadi. Kayak kalau misalnya ada teman baru nih ya, dia akan lebih mudah untuk di-say hello gitu. Kamu dari mana gitu. Ke cerita-ceritanya itu kayak lebih nyambung gitu loh. Kayak orang pertama kali melihat orang udah cantik itu udah tertarik gitu. Sehingga menimbulkan apa ya, intinya orang tuh mau pengen berteman karena udah melihat kecantikannya, dia tertarik sama dia gitu. Beda kalau misalnya orang jelek, walaupun mungkin dia baik atau dia mungkin apa ya, dia nggak punya salah apa-apa sebenarnya, tapi kalau misalnya ada orang jelek nih ya, kayak ketemu sama orang, kayak orang untuk tertarik itu kayak ya agak susah, nggak semudah kalau misalnya ada orang cantik gitu. Kalau orang cantik kayak mudah diakrabi, terus orang pengen selalu deket sama dia, pengen selalu jadi temen dia karena dia cantik gitu, karena orang tertarik sama dia karena dia cantik gitu. Jadi itu susah sih guys kalau misalnya ya, walaupun kita punya teman pada akhirnya, tapi ya pada intinya kalau dibandingin sama orang cantik jauh lah ya. Kayak lebih mudah orang cantik untuk mendapatkan teman. Oke, yang berikutnya adalah yang nomor 6. Aduh, capek guys. Tapi nomor 6, ini adalah orang yang jelek itu jangan sampai dia jadi jahat, atau jangan sampai dia menjadi orang yang sombong, atau jangan sampai dia menjadi orang yang manja. Karena apa? Karena kalau misalnya ada orang yang jelek terus jahat gitu, pasti orang akan nganggapnya kayak gini. Udah jelek, terus hidup lagi jahat lagi. Kayak orang akan semakin males, semakin marah, semakin gak suka sama dia karena kejahatannya diimbangi sama kejelekannya. Beda kalau misalnya ada orang cantik guys. Kalau misalnya ada orang cantik terus dia misalnya manja, terus dia kayak sombong, terus dia kayak nyebelin gitu, pasti kayak orang akan memaklumi itu ya. Maklum lah, dia cantik, untung aja dia cantik. Kalau nggak cantik mah kayak kita bully aja, kita habisi aja dia gitu. Jadi orang cantik itu lebih sering untuk mendapatkan pemakluman dari orang-orang. Untung dia gini, untung dia cantik kayak gitu. Walaupun dia punya kesalahan, jadi walaupun punya kesalahan dia akan lebih sedikit kemungkinannya untuk disalahkan gitu guys intinya. Dan itu sangat tidak adil kalau misalnya kita kayak menyadari itu semua. Aduh, susah banget guys. Jadi intinya aku pengen menyadarkan lah ya buat kalian-kalian semua yang masih memandang orang dari fisiknya. Jangan gitulah guys, kasihan orang-orang yang jelek. Orang-orang yang jelek itu sudah sering tertekan. Kalau misalnya kalian nggak tahu ya, orang-orang jelek itu sering kayak memikirkan kejelekannya sendiri gitu, kayak menjadi orang yang nggak bersyukur karena dia jelek, karena dia memandang orang-orang yang cantik di sekelilingnya itu lebih mendapatkan akses yang mudah dalam kehidupan dia kayak gitu. Ini kayak gitu guys. Lanjut nomor 7. Orang yang jelek itu akan dicari-cari kesalahannya. Kalian tau gak sih guys, kalau misalnya ada orang jelek, terus misalnya ada sebuah kelompok lah ya, ada sebuah tugas gitu, dan tugas itu udah diselesaikan, tiba-tiba ada suatu kesalahan dalam tugas itu. Pasti yang lebih mudah untuk dicari kesalahannya adalah orang jelek, walaupun itu terlepas itu mau kesalahannya atau enggak gitu. Pasti kayak orang jelek itu lebih memunculkan energi-energi yang seakan-akan kesalahan atau keburukan itu ada di dalam diri orang yang jelek ini gitu. Kayak seakan-akan gitu. Kalau kalian nggak percaya, kalau kalian memungkiri hal ini, ya udah kalian coba kalian sadari lagi apa yang kalian pernah perbuat dan apa yang akan kalian perbuat gitu ke depannya. Tapi intinya itu nggak bisa dipungkiri. Kalau misalnya kalian memungkiri, mungkin kalian belum sadar. Dan intinya kayak gitu guys, susah ya intinya. Oke, lanjut nomor 8. Orang jelek itu jarang untuk mendapatkan pemakluman dari kesalahan yang dilakukan. Intinya gini, kalau misalnya ada orang yang jelek dan dia melakukan sebuah kesalahan sama dengan poin yang sebelumnya, dia akan jarang untuk mendapatkan pemakluman dari kesalahannya gitu loh. Misalnya ada suatu kesalahan, ya dia akan lebih mudah dimarahi, dia tidak akan mendapatkan pemakluman dari kesalahan gitu. Kalau misalnya ada orang yang cantik, pasti pemaklumannya akan lebih ini ya. namanya manusia pernah punya salah, dan namanya juga suatu pekerjaan pasti ada missnya, jadi ya wajar lah untuk ada kesalahan gitu, jadi jangan salahkan dia. Karena dia orang cantik, beda kasusnya kalau misalnya orang jelek. Dan kalian harus tahu tentang itu, dan itu menyedihkan guys.
Oke, aku udah bilang berkali-kali kalau memang kasus-kasus yang udah aku sebutkan itu memang benar-benar menyedihkan, dan kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian harus menyadarinya kembali. Intinya begitu guys. Oke, lanjut. Yang nomor berapa tadi? 9. Jeng jeng jeng. Oke, yang nomor 9 adalah orang jelek itu lebih mudah untuk insecure, bersedih hati, dan murung gitu diam-diam. Mungkin kalau misalnya kalian yang pernah merasakan, kalian merasa orang yang jelek dan kalian merasa lebih mudah insecure sama orang. Kalau misalnya kalian keluar rumah atau kalian ketemu sama sahabat-sahabat lama, kalian insecure, kemudian kalian merenung, terus kalian berdiam diri, kalian susah tidur dan memikirkan kejelekan itu, berarti itu adalah sebuah kesedihan yang mungkin gak akan dirasakan oleh orang-orang cantik. Dan aku pun sendiri sering merasakan hal itu karena memang itu yang terjadi gitu. Jadi buat kalian orang-orang yang suka memandang fisik, buat orang-orang yang cantik atau orang-orang yang ganteng, jangan sampai kalian memandang fisik lah guys, karena orang jelek itu udah terlanjur punya rasa sakit yang mungkin orang-orang cantik, orang-orang ganteng gak akan merasakan itu. Dan itu kesedihan yang kalau misalnya kalian tambah dengan bulian misalnya, itu bener-bener, terus body shaming, itu juga bener-bener parah banget sih guys kalau misalnya kalian tetap melakukan hal itu. Karena seperti yang aku bilang tadi, orang jelek itu udah menderita batin, seperti hal yang mungkin gak disadari dan hal yang mungkin gak pernah dilihatkan oleh orang lain, tapi mereka sudah punya kesakitan batin tersendiri gitu, karena anggapan dan pandangan orang-orang gitu tentang dia, terus perlakuan orang-orang terhadap dia, itu kadang yang orang lain itu gak pernah menyadari, dan orang jelek itu merasakan hal itu kayak gitu guys. Jadi itu sih yang nomor berapa tadi guys? Nomor 9. Oke, nomor 10. Ini adalah poin terakhir. Susahnya menjadi orang jelek yang harus kalian ketahui. Orang jelek itu lebih mudah untuk boros. Kalian harus tahu kenapa orang jelek itu lebih mudah untuk boros, karena mereka cenderung punya ini guys, punya keinginan untuk merubah diri mereka, punya ambisi untuk merubah diri mereka itu menjadi lebih baik itu dari segi pakaian yang kita gunakan, terus dari segi make up yang kita gunakan, biar bisa menutup kejelekannya itu, atau mungkin jilbab atau apapun yang mereka kenakan, itu lebih mudah boros karena mereka ingin memperbaiki itu, mereka ingin mempercantik hal itu. Beda kalau misalnya orang cantik itu lebih bisa untuk tidak boros karena mereka udah tertolong dengan wajah mereka, dengan bentukan mereka. Jadi mau nggak punya uang misalnya, terus dia nggak usah memperbaiki tentang hal ini hal itu yang perlu diperbaiki gitu, ya udah mereka tetap aja cantik. Tapi kalau misalnya orang yang jelek, mereka butuh kayak misalnya skincare buat memutihkan. Karena ini guys yang perlu kalian perhatikan adalah taraf kecantikan orang itu beda-beda. Kok taraf, kayak intinya orang memandang orang cantik itu beda-beda. Kalau misalnya di Indonesia sendiri, kalau misalnya kita tahu dan secara umum, orang bilang itu kalau cantik adalah pertama harus putih gitu. Cantik kalau misalnya bagaimanapun bentukannya, kalau dia udah putih ya udah dia cantik. Itu ya intinya. Orang kayak ada yang setuju, ada yang enggak, tapi nggak dipungkiri kalau misalnya ada orang putih pasti lebih disebut cantik daripada orang yang hitam gitu. Aku juga memungkiri hal itu. Kadang aku melihat orang cantik nggak cantik kok, orang putih nggak cantik kok, intinya kayak gitu. Sombong amat. Tapi ya daripada orang yang hitam ya lebih cantik yang putih kayak gitu. Itu Indonesia banget guys. Yang nomor 2, kadang cantik itu diidentikan dengan tinggi gitu, body yang baik gitu. Ada yang baik gitu kan. Tapi intinya kecantikan yang lebih sering dipandang orang adalah dari muka ini guys, kayak bentuk tubuh ya, yang penting bagus lah dipandang gitu. Tapi aku sebenarnya nggak setuju dan itu terlalu jahat sih guys. Tapi ya memang itu yang terjadi dan memang itu kenyataannya dan nggak bisa untuk kita pungkiri. Kalau misalnya dari segi wajah ini udah putih terus bagus, biasanya orang akan lebih mudah untuk dianggap cantik, dan untuk memperbaiki wajah ini yang kadang boros gitu. Misalnya skincare gitu. Misalnya ada skincare harganya 300.000 dan itu digunakan setiap sebulan sekali habis gitu. Dan orang jelek akan mengusahakan untuk tetap membeli itu agar dia bisa putih dan agar dia bisa dianggap lebih cantik, setingkat lebih naik tingkatannya gitu ketika dia putih kayak gitu guys. Jadi itu anggapan-anggapan dari orang Indonesia yang merasa bahwa putih itu cantik, dan itu sedang diusahakan oleh banyak orang. Dan bahkan buruknya lagi guys, parahnya lagi, banyak orang-orang yang
Intinya mereka mengorbankan wajahnya itu dengan menggunakan krim-krim yang berbahaya. Demi apa? Demi mereka pengen putih guys, karena anggapan masyarakat yang memang menganggap ya dari fisik, dari keputihan wajah itu yang membuat mereka sebenarnya ya itu harus mereka lakukan ketika mereka juga didorong dengan didesak dengan perekonomian yang tidak mendukung, sehingga mereka melakukan jalan itu untuk dia merasa hidupnya lebih baik gitu. Pada intinya kalau aku memandang ini mungkin lebih subjektif ya gitu, nggak objektif banget. Orang cantik itu lebih mudah untuk mendapatkan kesuksesannya dibandingkan dengan orang jelek, karena orang jelek itu lebih membutuhkan effort yang lebih untuk sukses, kayak butuh menjalin relasi pun juga butuh usaha yang lebih, nggak semudah dengan orang yang cantik untuk membangun relasi. Terus butuh kepercayaan orang juga nggak semudah orang cantik untuk mendapatkan kepercayaan itu. Dan intinya kesempatan yang diraih pun juga akan berbeda sih guys, kayak orang cantik lebih mudah untuk mendapatkan kesempatan apa yang mereka inginkan daripada orang yang jelek. Dan kalau misalnya kalian gak percaya ini, kalian berarti memungkiri suatu hal yang memang pasti sih guys. Oke guys, jadi itu aja video yang menyatakan 10 susahnya menjadi orang jelek yang mungkin orang cantik gak tahu, atau kalian yang merasa kalian jelek, nggak cantik, dan kalian merasakan hal yang sama. Kalian boleh komen di bawah ini sebanyak-banyaknya kalian komen, dan kalau misalnya kalian gak setuju, kalian boleh komen juga di bawah ini beserta alasan kenapa kalian gak setuju, atau mungkin kalian punya pendapat sendiri, kalian boleh komen juga di bawah ini. Terus kalau misalnya kalian mau ajak orang-orang diskusi, teman-teman kalian diskusi tentang orang jelek, kalian juga bisa share video ini seluas-luasnya. Jangan sampai video ini berhenti di kalian aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga di channel ini agar aku bisa terus semangat untuk mengembangkan channel ini. Oke guys, see you in the di video selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton. Dadah.